Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Syarul Mubarak, tentunya di channel Lab Story, kumpulannya video-video pembelajaran sejarah. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai materi sejarah nasional Indonesia atau sejarah Indonesia kelas 12, di mana materi kita kali ini yaitu mengenai mencari sistem ekonomi nasional. Nah, sebelum kita lanjut kepada materi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini lebih berkembang lagi. Jika sudah, mari kita lanjut kepada materi. Oke, baik, mari kita lanjut materi kita mengenai mencari sistem ekonomi nasional mata pelajaran sejarah Indonesia kelas 12. Oke, di sini mengenai sistem ekonomi nasional kita akan membahas dua hal. Yang pertama itu mengenai pemikiran ekonomi nasional, kemudian yang kedua yaitu mengenai sistem ekonomi liberal. Oke, kita masuk yang pertama ya, yaitu mengenai pemikiran ekonomi nasional. Di sini dalam pemikiran ekonomi nasional ada 5 pemikiran yang dituangkan. Yang pertama itu mengenai program benteng atau Plan Sumitro, kemudian yang kedua yaitu mengenai gerakan Asaat, yang ketiga yaitu mengenai Gunting Syafruddin, kemudian yang keempat ada program pembangunan rencana 5 tahun, dan yang kelima yaitu mengenai nasionalisasi perusahaan asing. Oke, baik, mari kita ke yang pertama yaitu mengenai program benteng atau pada dasarnya merupakan Plan Sumitro. Nah, di sini di layar kalian bisa lihat bahwasanya ada 3 hal yang tercantum. Pertama itu mengenai mencadangkan impor barang-barang tertentu bagi kelompok bisnis pribumi. Kemudian yang kedua yaitu mengenai membuka kesempatan bagi pedagang pribumi membangun basis modal di bawah perlindungan pemerintah. Kemudian yang ketiga yaitu menumbuhkan kaum pengusaha pribumi agar mampu bersaing dengan pengusaha asing. Nah, di sini sebenarnya Plan Sumitro atau Sumitro berusaha menjelaskan bahwasanya ekonomi Republik Indonesia akan mulai berkembang atau akan berkembang ketika para pebisnis-bisnis ini yang digerakkan oleh pemerintah harus berlandaskan orang-orang pribumi ya. Jadi tidak hanya dilakukan oleh orang-orang asing, baik itu orang Eropa, Belanda maupun orang Cina. Nah, di sini Sumitro menjelaskan harus orang-orang pribumi ikut terlibat dalam harus terlibat dalam usaha memajukan ekonomi Republik Indonesia. Nah, di sini Sumitro menjelaskan bahwasanya ia berpendapat bahwa pembangunan ekonomi nasional membutuhkan dukungan dari kelas ekonomi menengah pribumi yang kuat. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus sesegera mungkin menumbuhkan kelas pengusaha pribumi, karena pengusaha pribumi pada umumnya bermodal lemah. Nah, oleh karena itu, pemerintah hendaknya membantu dan membimbing para pengusaha tersebut dalam bimbingan konkret dan bantuan pemberian kredit. Nah, di sini karena pada dasarnya orang-orang pribumi tidak mempunyai modal yang cukup untuk melakukan usaha yang lebih besar, maka Sumitro ingin pemerintah kemudian mendorong atau memberikan kredit yang dengan bunga yang rendah bagi para pengusaha-pengusaha pribumi untuk mengembangkan usahanya. Nah, di sini jika usaha ini berhasil, maka secara bertahap pengusaha pribumi akan dapat berkembang, maju, dan tujuan mengubah struktur ekonomi kolonial di bidang perdagangan akan berhasil. Karena pada dasarnya memang ekonomi nasional Indonesia itu masih dipegang oleh ekonomi kolonial Belanda, yang mana para pengusaha-pengusaha dalam Indonesia ini merupakan pengusaha-pengusaha yang berasal dari orang asing atau bisa dikatakan orang Eropa, yaitu Belanda dan orang-orang Cina. Nah, di sini kemudian idenya Sumitro kemudian dituangkan dalam program benteng. Nah, inti program benteng kalian bisa lihat di layar itu ada 3 ya. Nah, kemudian dalam pelaksanaannya bagaimana? Di sini sayangnya dalam pelaksanaan muncul masalah karena dalam pelaksanaan program benteng pemberian lisensi impor banyak disalahgunakan. Mereka yang menerima lisensi bukanlah orang-orang yang memiliki potensi kewirausahaan yang tinggi, namun orang-orang yang mempunyai hubungan khusus dengan kalangan birokrat.
yang berwenang kemudian mendistribusikan lisensi dan kredit. Nah, di sini ya ada kong kali kong yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai bakat atau tidak mempunyai potensi dalam hal kewirausahaan, namun mereka lah yang melakukannya karena ada hubungan erat dengan pemerintahan. Nah, di sini kondisi ini terjadi karena adanya pertimbangan-pertimbangan politik, ya. Akibatnya pengusaha-pengusaha yang masuk dalam program ini atau program benteng ini lamban menjadi dewasa. Bahkan ada yang menyalahgunakan maksud pemerintah tersebut untuk mencari keuntungan yang cepat dan menjual lisensi impor. Nah, ketika mereka mendapatkan lisensi impor itu kemudian para orang-orang ini, oknum-oknum ini kemudian memberikan ke atau menjualnya ke orang-orang Cina atau para pedagang-pedagang Eropa. Nah, di sini orang Indonesia hanya digunakan untuk memperoleh lisensi. Nah, pada kenyataannya yang menjalankan lisensi tersebut adalah perusahaan keturunan Cina. Perusahaan yang lahir dari kerjasama tersebut dikenal sebagai perusahaan Alibaba. Ali mewakili pribumi dan Baba mewakili warga keturunan Cina. Ya, itu mengenai program benteng. Oke, kemudian kita masuk pada gerakan Nasaat. Yang di sini kalau kalian bisa dilihat itu mengenai memberikan perlindungan khusus bagi warga negara Indonesia asli ya atau pribumi dalam segala aktivitas usaha di bidang perekonomian dari persaingan dengan pengusaha asing pada umumnya dan warga keturunan Cina pada khususnya ya. Karena memang pada zaman dahulu itu Cina ya memegang peranan penting dalam gerakan ekonomi Indonesia. Nah, di sini kemudian gerakan Nasaat juga membawa tidak berjalan lancar. Di sini dukungan dari pemerintah terhadap gerakan ini terlihat dari pernyataan yang dikeluarkan pemerintah pada Oktober 1956 bahwa pemerintah akan memberikan lisensi khusus pada pengusaha pribumi. Ternyata kebijakan pemerintah ini memunculkan reaksi negatif yang muncul ya, golongan yang membenci kalangan Cina. Nah, karena gerakan Asat ini kemudian ada golongan-golongan yang membenci kalangan Cina. Bahkan reaksi ini sampai menimbulkan permusuhan dan pengerusakan terhadap toko-toko dan harta benda milik masyarakat Cina, serta munculnya perkelahian antara masyarakat Cina dan masyarakat pribumi. Sehingga gerakan saat ini kemudian itu dibatalkan ya, karena menimbulkan kekacauan itu antara orang-orang Cina maupun orang-orang pribumi. Nah, kemudian di sini ada Gunting Syafruddin ya, mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi defisit anggaran. Nah, di sini untuk menekan defisit anggaran, maka dilakukanlah pengurangan jumlah uang yang berada di masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu memotong uang dengan memberlakukan nilai setengahnya untuk mata uang yang mempunyai nominal Rp250 ke atas atau Rp2,50 ke atas. Nah, contohnya kalian bisa lihat di gambar bahwasanya itu merupakan uang Rp5 ya. Nah, kemudian dipotong dua. Nah, di sini kemudian masing-masing potongan tersebut masih berlaku di mana masing-masing Rp2,50. Nah, di situ dipakai sebagai pembelajaran untuk beli obligasi atau pinjaman nasional. Nah, di sini sebenarnya untuk mengurangi inflasi tadi agar defisit anggaran tidak selalu terjadi. Nah, sehingga Syafruddin kemudian mengusulkan ini dan melakukan hal tersebut. Nah, kemudian di sini ada upaya atau rencana program pembangunan rencana 5 tahun. Nah, yang pertama yaitu mengenai mendorong munculnya industri besar. Kemudian yang kedua, munculnya perusahaan-perusahaan yang melayani kepentingan umum dan jasa pada sektor publik. Nah, di sini, ini kemudian upaya pembangunan ekonomi nasional juga diwujudkan melalui ini ya, pada tahun 1956 hingga tahun 1960 yang disiapkan oleh Biro Perancangan Nasional atau BPN yang dipimpin oleh Juanda. Nah, program ini pertama kali dijalankan pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Program pembangunan rencana 5 tahun berbeda dengan RUP yang lebih umum sifatnya. Program rencana 5 tahun ini lebih bersifat teknis dan terinci serta mencakup prioritas proyek-proyek yang paling rendah. Tujuan dari rencana ini 5 tahun mendorong munculnya industri besar, kemudian munculnya perusahaan-perusahaan yang melayani kepentingan umum dan jasa pada sektor publik. Itu ya mengenai program pembangunan rencana 5 tahun. Nah, di sini dalam ini maka kemudian disusun ya hal-hal apa saja yang akan dilakukan pada jangka 5 tahun ke depan. Baik itu dalam pasti di sini berfokus pada industri-industri yang
yang akan direncanakan dibuat pada kurun waktu 5 tahun, baik itu dalam kepentingan umum ya, berupa sektor publik. Oke, kemudian kita masuk yang kelima, yaitu mengenai nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing. Nah, di sini nasionalisasi ini berupa tindakan pencabutan hak milik Belanda atau asing yang kemudian diambil alih atau ditetapkan statusnya sebagai milik pemerintah Republik Indonesia. Jadi maksudnya adalah semua perusahaan-perusahaan atau perusahaan-perusahaan besar yang dimiliki oleh Belanda, Cina maupun bangsa-bangsa Eropa lainnya, kemudian itu dicabut hak miliknya. Nah, kemudian hak milik tersebut dialihkan ke pemerintah Republik Indonesia untuk dijadikan aset bagi bangsa Indonesia. Nah, di sini sebagai contoh ada dua contoh yang saya berikan, yaitu pertama NVKPM atau Koninklijk Paketvaart Maatschappij, itu merupakan perusahaan yang bergerak dalam sektor pelayaran ya, dalam sektor pelayaran milik Belanda, yang mana kemudian ketika diambil alih atau cabut hak miliknya, kemudian menjadi PT Pelni atau ya perusahaan yang kemudian bergerak di bidang pelayaran ya, sampai saat ini masih ada di Republik Indonesia. Kemudian ada yang kedua, yaitu KNLM atau Koninklijk Nederlands Indisch Luchtvaart Maatschappij, yang mana ini merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang penerbangan ya, yang mana tentunya ya juga milik Belanda, karena di sini kita bisa lihat bahwa Netherlands ya, sehingga ini merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam hal penerbangan. Nah, kemudian ketika hak miliknya dicabut oleh bangsa Indonesia, maka kemudian perusahaan ini kemudian beralih menjadi Garuda Indonesia Airways ya, sama dengan PT Pelni. Hingga sekarang Garuda Indonesia masih ada ya, kemudian menjadi salah satu maskapai penerbangan terbaik di dunia, salah satu maskapai penerbangan terbaik di dunia. Oke, kemudian kita masuk yang di B ya, mengenai sistem ekonomi liberal. Nah, di sini ada permasalahan jangka pendek, yaitu tingginya mata uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup. Nah, kemudian permasalahan jangka panjang, yaitu pertambahan jumlah penduduk dengan tingkat hidup yang rendah. Nah, di sini sebenarnya sesudah pengakuan kedaulatan, pemerintah Indonesia kemudian menanggung beban ekonomi dan keuangan yang cukup berat, dampak dari disepakatinya ketentuan-ketentuan Konferensi Meja Bundar atau KMB. Yang kemudian hal tersebut menjadikan Indonesia atau utang Indonesia itu kemudian meningkat, baik itu utang luar negeri maupun utang dalam negeri. Nah, di sini sektor perekonomian yang diwarisi oleh penguasa kolonial masih berat sebelah. Nilai ekspor Indonesia pada saat itu masih sangat tergantung pada beberapa jenis hasil perkebunan ya, yang nilainya jauh di bawah produksi pada era sebelum Perang Dunia II. Nah, di sini kemudian beban berat ini merupakan konsekuensi dari pengakuan kedaulatan. Nah, pada era ini pemerintah mengalami defisit sebesar 5,1 miliar rupiah ya. Defisit ini sebagian besar berhasil dikurangi dengan pinjaman pemerintah dan kebijakan ekspor-impor barang, terutama ketika terjadinya pecah perang Korea. Nah, di sini, namun sejak 1951 penerimaan pemerintah mulai berkurang, disebabkan menurunnya volume perdagangan internasional. Indonesia sebagai negara yang berkembang tidak memiliki komoditas ekspor lain kecuali hasil perkebunan ya, karena pada zaman itu Indonesia belum ada sama sekali mengenai produk-produk yang dibuat di dalam Indonesia, hanya sebagai perkebunan ya, sehingga kondisi ini membawa dampak pada stabilitas ekonomi yang semakin menurun. Nah, di sisi lain, pengeluaran pemerintah semakin meningkat akibat tidak stabilnya situasi politik, sehingga angka defisit semakin meningkat. Nah, di sini pengeluaran pemerintah ya, karena ada pergantian kabinet, kemudian banyaknya nanti pemberontakan yang terjadi di dalam negara Indonesia, sehingga defisit anggaran semakin meningkat. Nah, di sini kemudian pemerintah belum berhasil meningkatkan produksi dengan memanfaatkan sumber-sumber yang masih ada untuk meningkatkan pendapatan nasional.
Nah, karena pada saat itu ya, seperti diketahui bersama bahwa Indonesia baru merdeka ya, belum mengetahui apa-apa. Nah, terlebih lagi ketika itu ekonomi Indonesia masih dipegang oleh Belanda ya, ekonomi kolonial, bukan ekonomi nasional. Nah, karena pada saat itu Indonesia masih baru merdeka. Kemudian politik keuangan dirancang oleh Belanda ya, bukan Indonesia yang merancang. Walaupun Indonesia sudah merdeka, namun perancangan keuangan atau politik keuangan masih dipegang oleh Belanda. Sehingga itu yang menyebabkan defisit anggaran semakin meningkat. Nah, di sini kemudian pada masa kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirim delegasi ke Belanda dengan misi merundingkan masalah finansial ekonomi atau FINEK pada 7 Januari tahun 1956. Nah, di sini adapun isi dari perundingan itu yaitu pertama, pembatalan persetujuan FINEK hasil konferensi meja bundar. Kemudian yang kedua yaitu hubungan FINEK Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral ya, bukan hubungan mengenai perjanjian ekonomi kolonial. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai hubungan FINEK didasarkan atas undang-undang nasional, tidak boleh dikaitkan oleh perjanjian lain. Nah, ini ya tiga perundingan, namun hal tersebut mengalami kegagalan ya, karena di sini pihak Belanda sendiri tidak menerima perjanjian ini. Nah, sehingga pemerintah Indonesia secara sepihak melaksanakan perancangan FINEK-nya dengan membubarkan Uni Indonesia Belanda pada tanggal 13 Februari tahun 1956 dengan tujuan melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda. Nah, upaya yang dilakukan lainnya adalah upaya pembentukan Biro Perancangan Nasional, yaitu tadi ya, mengenai pembangunan 5 tahun. Nah, di sini kemudian banyak hal-hal terjadi. Namun karena berbagai faktor, baik faktor eksternal maupun internal, RPLT tingkat sangat berat untuk dijalankan. Perekonomian Indonesia semakin terpuruk ketika ketegangan politik yang timbul tidak dapat diselesaikan dengan diplomasi. Akhirnya memunculkan pemberontakan yang yang dalam penumpasannya memerlukan biaya yang cukup tinggi ya, karena ini pemerintah tentara-tentara Indonesia itu kemudian disebar ke seluruh Indonesia untuk mengamankan pemberontakan ini. Nah, tentu membutuhkan biaya yang tinggi ya. Nah, akhirnya di sini kondisi ini mendorong meningkatnya persentase defisit anggaran pemerintah. Nah, kalau kalian bisa dilihat di layar itu persentase meningkatnya angka defisit negara dari tahun 1950 hingga tahun 1960 yang mana meningkat sebesar 100% ya. Nah, atau 80%. Ya, maaf, meningkat sebesar 80% hanya dalam kurun waktu 10 tahun. Yaitu 20% pada tahun 1950, angka defisit negara pada tahun 1950 itu 20%. Namun ketika tahun 1960 itu meningkat hingga 100%. Itu karena disebabkan oleh adanya konflik-konflik yang terjadi dalam negeri, yang kemudian juga disebabkan oleh sistem ekonomi nasional masih dipegang oleh Belanda, yang kemudian menjalankan ekonomi kolonialnya. Nah, oke, saya rasa cukup ya pertemuan kita kali ini, pertemuan singkat kita kali ini. Saya harap apa yang tadi dengarkan itu bisa diterima dengan baik. Kemudian jika ada pertanyaan mengenai materi ini, silahkan tulis pertanyaan Anda di kolom komentar. Oke, sebelum itu saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.